Oke guys, kembali lagi di channel aku Brahman. Hari ini aku mau bikin suatu acara yang pasti acara tentang misteri ya guys. Nah, nama acara ini aku buat Bunian History. Nah, jadi di Bunian History ini ada bermacam-macam cerita misteri yang ada di sekitar kita, bahkan di dunia ya. Ntar kita ceritakan bersama yang pakar ramah ahlinya nih, guys. Pakar. Jadi kita undang dulu tamu kita di acara ini, ya kita panggil Mbak Ayu. Komba sih Uni tahu. Uni Padang. Ayu Ropadang. Jadi ini ya termasuk istri saya juga. Ternyata istri saya ini Termasuk istri berarti lebih dari satu istrinya. enggak mempunyai kelebihan ya guys. Jadi kelebihannya ini kayak seperti Kekurangan. kayak macam apa namanya, indigo. Nah, jadi kita tanya kok bisa dia indigo, kita tanya gimana awalnya kok bisa indigo. Boleh klarifikasi nggak? Soalnya gue nggak ngerasa gue indigo ya. Cuman bisa ngelihat. Terus apa bedanya kalau nggak bisa ngelihat sama indigo? Indigo tuh kan orang yang bisa ngelihat kan katanya. Terus bisa ngelihat, cuman kenapa nggak ngaku indigo? Soalnya nggak mau mengakui diri ini indigo ya. Cuman bisa ngelihat doang. Terserah orang mau nganggapnya kayak mana. Nggak mau dibilang indigo, entar kata ya pura-pura indigo atau apa kayak gitu kan. Nggak. Gue nggak mau ya dibilang indigo ya. Dari satu apa nih, hebatnya merendahkan diri lah pastinya. Gue nggak bilang gue indigo, soalnya gimana ya? Pertama kali nih, dulu mah gue nggak nyadar kalau gue aja ya, atau Ayu. Ya, kalau ya gue aja, kalau biar enakan dilihat sama pemirsa yang ada di YouTube saya. Dari seluruh dunia. Jadi awal-awalnya itu hari Jumat ya. Waktu itu hari Jumat. Jumat. Pertama kali ada suatu kejadian waktu itu di hari Jumat ya. Di tahun berapa? Tahun 1997. Tahun 97 berarti umurnya... Salah, bukan 97, 95. Tahun 95 berarti pada umur berapa tahun tuh kira-kira? Mau jalan 7 tahun. Tuh kok dikatakan bisa SD lah ya? SD kelas 2. Jadi waktu itu hari Jumat pas jam 11 siang nyokap mau berangkat nih ke pasar. Mana? Di Jakarta. Di daerah mana? Jakarta? Jakarta Timur. Terus? Nah jadi waktu itu nyokap ini kan kerjanya tuh suka nganterin barang-barang ke bokap. Bokap kan kerja waktu itu ya di sebuah toko lah di Jakarta. Jadi nyokap mau kayak biasa, aktivitas seperti biasa lah, perintah bokap gitulah. Nah waktu itu nyokap bilang sama gue kan ini hari Jumat nih yuk gitu. Ya Ma jangan manjat-manjat ya gitu, karena kebiasaan gue manjat mulu, banyak yang bilang kayak monyet gitu kan. Nah habis itu iya Ma nggak manjat gitu kan. Jadi pas nyokap baru jalan, paling nyokap gue belum sampai naik mobil, belum. Ya emang dasar suka manjat ya, akhirnya manjat juga. Itu manjat itu termasuk dikatakan hobi atau hobi. Biasa atau gimana? Hobi manjat. Manjat. Ya nggak bisa ngeliat sesuatu yang tinggi, pengennya manjat aja. Kayak gitu. Terus manjat apa aja? Apa aja, pohon kayak manjat-manjat. Kalau misalnya ada gedung-gedung tinggi atau apa gitu, gue panjat aja gitu. Yang paling tinggi? Dulu pernah naik manjat tebing sih. Tebing. Yang paling tinggi, tapi itu udah dewasa. Kalau waktu kecil tuh paling manjat tertinggi ya pohon ketapang paling tinggi. Nah terus awal mulanya indigo tuh awalnya manjat, jadi nyokap bilang kayak gini. Diawali dengan manjat ya? Manjat terus pohon. Bukan pohon juga, dibilang itu bukan pohon. Waktu itu kayak semacam meja-meja gitu loh. Meja tapi meja udah rusak. Meja tinggi gitu, kayak rak-rak susun gitu loh, gue panjat. Yang meja-meja tinggi ya? Iya, nah waktu itu manjat, nyokap udah bilang di depan rumah kan ada pohon tuh, sebenarnya ada pohon. Terus manjatnya di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar, di dekat rumah tetangga, rumah kosong. Nah waktu itu emang lagi manjat, lagi main-main sama teman, pas banget tuh lagi azan sholat Jumat. Nyokap udah bilang,
yuk jangan manjat ya, soalnya emang nggak ada. Siang hari ya? Iya, tengah hari bolong. Baru aja naik kan, pas naik kaki ini kayak ada yang narik. Padahal nggak ada yang narik, tapi perasaan gue ada yang narik, centak kenceng banget gitu. Jatuh, pas nyampe jatuh, tangannya itu yang pertama kali jatuh, ini tangan kiri. Nih, ini sampai sekarang masih ada sih bekasnya. Berarti yang pas lagi manjat ditarik ya? Iya, ada yang narik kaki ke bawah. Ditarik, ada yang narik. Iya, jatuh. Pas jatuh ke bawah tuh kayaknya pas ini abis jatuh, udah nyokap balik lagi tuh. Ada yang ketinggalan. Tapi ini termasuk apa nggak sih? Apa nih? Kayak macam karena melawan orang tua atau gimana? Termasuk sih kayaknya. Berarti kan kayak macam durhaka gitu kan? Iya, bukan durhaka sih. Buat durhaka. Maksudnya bisa dikatakan gitu lah. Nah, anak apa nih? Melek undang lah ya? Nggak gitu juga kali. Maksudnya cuman nggak bisa dibilangin. Bandel, nggak dibilang durhaka. Masih kecil durhaka, baru juga 7 tahun kurang. Nah, coba kalau seandainya dilarang mau, pasti nggak jatuh kan? Nah, terus gimana tuh? Emang udah takdir sebenarnya kan. Nah, jadi pas jatuh, pas banget nyokap dompetnya ketinggalan, guys. Ketinggalan. Akhirnya ya alhamdulillah gue ketolong ya kan pas jatuh. Nyokap langsung kaget dong, gue di bawah jatuh terus ditarik sama teman-teman masih kecil juga nih yang narik. Umur berapa ya yang narik? Malah umur 5 tahun yang narik tangan gue tak gitu. Sampai keluar pipis tuh, sakit banget. Akhirnya dilarin pertama ke tempat dukun patah. Tuh berarti sampai patah ya? Patah. Bawa awalnya mikirnya kesleo, dibawa ke dukun patah kan. Pas di dukun patah katanya ini mah nggak kesleo tapi patah. Akhirnya disentak gitu. Gue ngerasa ini bukannya sembuh maka berkeping-keping nih kayak tulang gue kan. Saat itu, nah habis itu langsung dibalut. Nah tangannya ini bengkak. Bokap pulang malam, dilihat ini bengkak banget. Enggak iya nih dukun patahnya katanya kan. Akhirnya dilarin gue jam 1 malam ke sebuah rumah sakit di Jakarta. Jam 1 malam nih karena udah nggak kuat ya nahan sakitnya, ini bengkak banget kayak mau meletus kata ayah kan, biru tangannya kan, dilarin ke rumah sakit. Nah jadi di rumah sakit itu anehnya pas gue nyampe di rumah sakit jam setengah 1 barulah nyampe rumah sakit. Pokoknya jam 12 lewat, belum sampai jam 12 lewat kita pergi pesen taksi berangkat, nyampe rumah sakit itu setengah 1 lewat ke rumah sakit, paling sekitar setengah jam doang dari rumah gitu. Rumah sakit di Jakarta Pusat. Tapi nggak perlu dijelasin ya rumah sakitnya. Nah jadi pas nyampe di lobi rumah sakit kan masuk nih. Pas di lobi itu gue bingung. Ih, kok ini rumah sakit serem banget. Gue liat tuh banyak banget, masa ambulan gak berhenti. Masuknya malam hari pada siang hari? Nggak berhenti ambulan. Kira-kira jam berapa masuknya? Jam setengah 1 lewat. Berarti nggak berhenti nih ambulan nurunin korban kecelakaan. Gue lewat, ih ada yang udah hancur badannya. Gue liatin, ih serem banget tuh gue liat gitu. Terus tiba-tiba ada juga yang muntah-muntah sambil jalan, keluar semuanya. Pokoknya segala macam. Ini rumah sakit apa ini? Kok ya setiap saat korban kecelakaan ya terus pas ngeliat orang ambulan bertanya nggak sama ayah atau? Enggak nanya, cuma ngeliatin doang, ih serem banget gitu. Akhirnya nggak nanya, karena pikiran gue masih kecil gitu. Ini rumah sakit apa ya? Gitu, benar. Feeling gue benar tuh saat itu. Ibaratnya itu memang benar lah. Ya benar. Nah habis itu kata nyokap, ayo ke ruangan dokter gitu kan. Pas ke ruangan, nah anehnya saat itu gue dibawa kan deket kamar mayat. Penglihatan gue itu kamar mayat ya. Tapi nggak tahu lah aslinya dibawa kemana itu. Dibawa ke situ, katanya kita di sini aja ya kata dokternya. Biar nanti kalau teriak nggak ada pasien yang dengar, katanya gitu kan. Sampai sekarang gue masih tanda tanya itu beneran di ruang dokter atau kamar mayat, nggak tahu ya. Nah habis itu situ dibawa ke ruangan itu, tapi dinding itu gue lihat darah semua berceceran. Ini rumah sakit jorok banget, kamar mayatnya darah semua nggak dilapin gitu kan. Gue liatin sekeliling sambil diobatin nih, sampai nggak ngerasa ini sakit, diobatin. Akhirnya digip kan, nggak ngerasa. Akhirnya selesai sebentar, pulang tuh langsung, udah boleh pulang, gak usah nginep kata dokternya kan. Karena bokap orangnya paling nggak mau kalau anaknya nginep di rumah sakit. Nah pas pulang itu paling setengah 2 malam. Berangkatlah kita pulang kan, naik taksi, nyetop taksi, dulu kan belum ada taksi online kan. Habis itu nyampe di rumah, gue tidur di kamar bokap sendirian. Di kamar itu yang lain tidur di luar nih. Nah malam-malam pas jam 2
lewat lah ya, 2:30 mungkin ya, kejadiannya hampir-hampir jam 3. Gue ngeliat ada dokter berdiri di depan kamar bokap, ngeliatin aja. Ih, kok ada dokter di rumah gitu kan. Dia diri. Terus apa ya, halusinasi ya? Halusinasi Tadinya berpikir mimpi atau halusinasi. Atau memang benar gitu, nyata gitu, apa gimana? Halusinasi apa gimana? Kelihatannya nyata, ini cuman kan setengah-setengah sadar kan, setengah tidur. Terus, kok ada dokter nih di rumah. Terus dia yang dekat, dokternya tuh lengkap pakaiannya. Terus ada apa sih yang buat periksa, apa tuh namanya? Ada nadi gitu. Nah dia mendekat, dekat-dekat, terus dekat. Kirain dia mau meriksa, tapi tangannya begini nih, malah mau nyekek. Apa nih, langsung kan kita ngerontak kan. Berontak itu jatuh ke bawah tempat tidur. Kalau dibilang mimpi, beneran jatuh. Ayah teriak kan. Ayah langsung masuk ke kamar, lah kok jatuh? Kata Ayah bilang, itu tadi ada dokter, mau nyekek Ayu, bilang gitu. Terus? Tuh pertama kali. Akhirnya malam itu juga balik lagi tuh ke rumah sakit. Tuh. Balik lagi ke rumah sakit karena kan mau ngapain? Ya ini kan kebanting. Kebanting pas itu. Bokap takut dong. Habis itu kita balik ke rumah sakit, diperban ulang. Kamar akhirnya kata dokter jangan sampai itu lagi. Cuman lah pas anehnya enggak, pas ke rumah sakit ada yang aneh lagi nggak? Ada sesuatu apa gitu. Anehnya itu pas balik ke rumah sakit yang kedua kalinya, dibawanya di ruangan yang berbeda. Bukan di kamar mayat itu, ruang dokter biasa. Dan suasananya nggak serame sebelumnya. Pertama? Nggak. Lihatnya kok malah jadi sepi banget nih rumah sakit gitu. Ada yang aneh tuh. Habis itu udah nggak lama habis itu kan akhirnya gue udah tuh berjalan seperti biasanya kan. Nah cuman semenjak hari itu, misalnya gue main boneka nih, pagi-pagi kan gue dulu suka dibeliin Barbie nih. Nah misalnya gue copot-copot nih kepala Barbie, tak. Nah nanti malamnya gue ngeliat ada kepala terbang tuh di jendela, ngeliatin gitu, ngeliat. Terus gue jalan, kan kadang kalau udah maghrib tuh orang tua suka nyuruh ngaji kan, deket tuh masjid dari rumah, tapi ngelewatin pohon-pohon pisang ada. Terus kalau apa namanya, kalau udah pulang masjid gue pulang suka sendirian. Nah terus ada yang tahu nggak? Apa? Ayah atau Ayu atau keluarga bisa ngeliat gitu, ada yang tahu nggak? Enggak, Ayu nggak cerita. Oh. Ayu nggak cerita sama sekali. Cuman anehnya setiap misalnya disuruh ke warung, mulai hari itu tuh kok serasa ada yang ikut di belakang jalan, terus kadang-kadang nengok apa sih gitu kan, terus jalan ngikut, terus yang kayak setiap nengok ada yang ngumpet kayak gitu. Dan di setiap tempat tuh kayak ngelihat hal-hal yang aneh-aneh gitu sejak saat itu sampai akhirnya dewasa seperti itu. Berarti sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berarti hampir sama kayak macam kodam gitu, apa namanya? Kodam namanya? Apa gimana? Kodam ya, pengikut itu ya? Iya, cuman ada yang pernah bilang katanya ada yang pernah bisa lihat ada yang ikut. Cuman yang gue lihat tuh mukanya berubah-berubah yang ikut itu. Terus ada nggak efek-efek negatif atau yang aura negatif setelah apa nih? Ada nggak, ibaratnya dia ngikut itu aura? Negatifnya ada banget sampai sekarang. Negatifnya apa, positifnya apa? Negatifnya itu nggak pernah bisa tidur tenang. Setiap malam tuh digangguin terus. Nggak pernah bisa tidur tenang pokoknya sampai saat ini. Kalau yang positifnya kira-kira seperti apa? Positifnya kayak misalnya kita kayak naik gunung atau kemana, kan gue hobi naik gunung kan. Kalau biasanya kan orang kalau bisa ngeliat sesuatu hal yang serem-serem atau apa tuh bisa kerasukan atau apalah, takut. Ini enggak. Sampai pernah gue ngeliat semuanya yang ada di rumah itu kelihatan semua, nggak ada yang menakutkan. Seperti biasa aja. Awalnya kaget, terus lama-lama ya udah biasa. Akhirnya semenjak itu banyak banget kisah horor yang terjadi, banyak banget. Dan di setiap tempat gue ngerasa tempat itu horor. Berarti kalau misalnya katakan kita udah bisa melihat terus ada rasa takut nggak sih kira-kira? Atau gimana? Awalnya takut karena wajah mereka tuh beda-beda dan nggak seperti apa ya kan suka difilmin sama orang kan. Nih kuntilanak kayak gini.
pocong kayak gini. Tapi bagi gue pocong itu sangat menakutkan, nggak seperti yang digambarkan orang di perfilm. Bukan dibilang orang itu mengada-ngada ya, bukan. Mungkin penglihatan orang berbeda-beda. Tapi yang paling gue takut sosok itu satu. Itu yang paling gue takutin, pocong. Karena di mata gue pocong itu sangat mengerikan. Terus jenis apa aja selain pocong, apa aja yang udah dilihat selama nama-namanya sih ya Indigo. Pocong pernah lihat, terus kayak nenek-nenek pernah lihat, bener-bener sosok nenek-nenek yang sering datang. Nenek-nenek pun, gue pun pernah juga ngeliat nenek-nenek sering di pasar, di jalan. Iya banyak. Maksudnya sosok hantu yang kayak seperti kayak macam kuntilanak, sinar bolong itu memang bener nggak sih kira-kira? Nggak pernah nengok ada kayak yang bolong-bolong di belakang tuh belum pernah lihat. Kayak macam genderuwo. Oh itu pernah lihat. Tapi gue tuh nggak pernah menamai sesuatu hal yang dilihat ya. Pokoknya yang pernah dilihat itu ya sosok cewek sendirian lagi diem, pernah lihat. Mereka tuh nggak ada yang menakutkan sebenarnya. Maksudnya gimana? Wajahnya mungkin menakutkan, tapi mereka tuh nggak mengganggu. Paling mereka duduk di pojokan, duduk doang gini, melakukan aktivitasnya masing-masing. Kalau kayak pocong dia cuma diri doang gitu. Pernah diri di kaki gue kan, kayak gitu. Ada yang tidur di samping. Ada nggak merasa ada kita merasa risih tuh diikutin sama sosok makhluk yang halus itu kan, diikutin terus? Ada nggak merasa pengen udah lo sana aja lo, gitu lah kira-kira, udah lo jangan ikutin gue lagi lo gitu. Kira-kira ada nggak? Ada, marah-marah pernah, kesel gitu, kadang-kadang rese, dia tuh rese. Gimana ya kalau dibilang rese, susah. Terus ada nggak pingin ada niat kayak seperti macam apa nih, rukia gitu, rukia? Nggak mau. Nggak ada sih keinginan untuk rukia. Iya kan, berarti nggak ada niat kan untuk membuang si makhluk halus itu tadi. Kalau tadi dibuang sih udah pernah. Tapi kan kadang cocok-cocokan juga ya, kalau misalnya dia udah mau di suatu tempat nih yang udah nyaman dia nggak mau lepas lagi dari yang tempat yang disinggahinya. Benar nggak tuh? Benar. Yang gue rasa benar. Karena gue beberapa kali ngelihat sesosok makhluk, posisinya itu nggak pernah berubah. Masuk ke rumah itu, dia posisinya di situ tuh, udah di situ aja, nggak pergi-pergi. Yang ini nih di sini, di situ aja dia. Kayaknya tuh ya udah dia udah nyaman di situ gitu. Dan kayaknya dia nih yang ngikutin gue terus. Kayaknya dia udah nyaman ngikutin gue. Ya maksudnya mungkin ini apa nih, suatu kiriman atau suatu apa, atau suatu memang nempel atau memang titipan dari buyut kita, gimana tuh? Kira-kira seperti apa ya? Itu mah dibilang kayak gitu juga bingung sih. Cuman awal kalau kejadiannya kan tengah hari bolong ya, pertama kali kejadian tuh kayaknya sebenarnya sih kalau kata gue mungkin dia lagi ada di sana mungkin. Nah udah dilarang nih, lu jangan manjat ya tengah hari ya, azan lagi kan, pas azan Jumat, tapi tetap juga manjat terus jatuh. Nah kita nggak pernah tahu ada dia di sana atau gimana. Tapi kayaknya sih itu karena yang pertama kali dilihat itu sesosok pakai dokter, kayaknya sih ngikut dari rumah sakit itu. Karena pertama kali ngelihat Alan itu pas di rumah sakit itu, karena pas dibawa ke tempat dukun patah nggak kenapa-napa, nggak ada yang aneh. Oh berarti bukan yang di rumah kosong itu kali hantunya? Berarti bukan di rumah sakit. Hantunya yang ngikutin di rumah sakit, karena kan hantunya berupa kayak baju dokter gitu. Ya awalnya pakai baju dokter dia ngeliat. Yang bingungnya juga jadi merinding. Soalnya gue ikut merinding ya. Iya, soalnya pertama kali penglihatan aneh itu ya udah pas sampai di rumah sakit itu. Tapi rumah sakit itu bukan rumah sakit, sampai sekarang masih beroperasi. Rumah sakitnya daerah Jakarta. Sampai sekarang masih ada? Masih beroperasi. Cuman kan kalau dari tempat tinggal sekarang agak jauh posisinya. Jakarta Pusat. Ya berarti bisa dibilang ya mungkin apa nih, bisa dibilang udah nyaman lah ya dengan adanya sosok yang ngikuti kita tuh dari. Sebenarnya ada positifnya itu gini loh. Kayak ngerasa ada yang jaga. Sebenarnya kan bukan yang jaga kan, kalau yang menjaga kita kan Allah, malaikat-malaikat gitu kan. Cuman kalau kita kayak naik gunung, kalau mana tuh kan misalnya ngeliat nih
Oh, Ini masih ada sosok iya, makhluk yang mau ganggu nih. iya, nah Gitu ada kan di, kira-kira. di belakang tuh kayak Ditolong. berteman, ini enggak deh gitu. Ini ada yang jagain nih. Jadi misalnya ngelihat sesuatu hal di sini, nah yang ngelihat sesosok nih, ada susuk hitam tinggi, yang ngelihat nih. Harusnya kan ayo yang kaget dong, ayo yang kemasukan. Karena kan ayo yang ngelihat nih, biasanya orang kan kayak gitu. Ini enggak, ayo bisa tunjuk nih yang ini yang bakalan masuk nih gitu. Bisa tahu bentar lagi dia nih kemasukan. Bener kejadian. Nah terus ada kayak kadang-kadang awas lu jangan ke situ nanti lu jatuh gitu kan, sering kejadian kayak gitu. Akhirnya ngomong ke situ, bener pas teman ke situ dia jatuh di situ kayak gitu, yuk jangan ke sana gitu. Kayak ada sesuatu hal yang kebetulan mungkin tapi nggak tahu juga, sering terjadi kayak gitu, kayak dikasih tahu lu jangan kayak gini ya gitu. Berarti ada sisi positifnya juga ya. Ada positifnya, di luar itu ada. Ya karena kan sebenarnya juga di dalam Islam juga kita kan harus percaya yang gaib juga kan. Gitu. Ada sih yang nggak percaya, ada sih. Ya ada. Salah Cuman kan di dalam salah Al-Quran satunya orang di depan kita. ini kan. Iya. Kalau dulu juga nggak percaya, awalnya biasa-biasa aja. Tapi setelah menyaksikan semua, akhirnya ya udah. Awal-awalnya itu takut Ya, banget. jadi yang untuk saat ini ya berarti aman lah dengan posisi yang sekarang ini, yang diikuti udah terbiasa lah gitu ya. Aman. Pernah sih, pernah dia mengganggu, menyiksa, merasa apa sih namanya? Pernah kadang-kadang dia pernah membuat kita tuh tersiksa, pernah. Contohnya kalau dia lagi marah. Lagi marah dia gimana? Kalau lagi Dia marah marahnya gimana? gini loh. Nggak ngerti ya. Maksudnya? Cemburu. Gue nggak tahu ya cemburu atau dalam hal positif apa. Misal gue lagi deket sama seseorang nih. Waktu masih gadis dulu gue pacaran nih sama cowok. Gue baru habis pacaran nih. Dia pasti tiba-tiba dia tuh kayak nyeret kaki gue, ikut gitu. Marah-marah, terus muncul dengan sesosok yang menyeramkan. Padahal biasanya dia kalau datang tuh dengan sosok yang ganteng banget pokoknya dah. Gue pikir ini kayaknya kekasih impian gue nih, cakep banget dia. Mukanya tuh ganteng banget pokoknya. Nah, pernah dengan sosok yang benar-benar seram, wajahnya terus ganas. Makhluk halus bisa berubah-berubah. Ya, berubah-berubah. Jadi apa aja kan. Tapi kalau misalnya gue lagi pernah satu hal yang gue pengen ketemu sama si A nih gitu kan. Tiba-tiba dia muncul dengan sosok itu. Jadi dia suka menghibur, tapi suka meluapkan amarahnya juga. Jadi sama kayak manusia juga ya? Ya, bisa sama. dibilang sama kayak manusia, cuman mungkin dia cocok sama gue, dia seneng kan? nih gitu. Alamnya aja berbeda kan? Awalnya dia nggak terima, dengan pas pertama kali merit tuh dia nggak terima. Awal-awal merit tuh bener-bener seminggu merit tuh digangguin terus sama dia. Kayak ditarik kaki, diseret, terus dihentakin kemana gitu. Kayak gue nggak terima lu jadi milik sini gitu. Nggak tahu juga lah, soalnya dia sosoknya laki-laki dan selalu ngikutin umur. Misalnya waktu itu umurnya 20, umur dia segitu juga gitu. Dan dia nggak pernah tua kelihatannya. Kayak gitu. Ya kalau makhluk halus ya kayak gitu-gitu aja lah. Manusia aja yang ini semakin lama semakin tua. Dan enaknya tuh kadang-kadang gue pengen pergi ke suatu tempat nih gitu. Tiba-tiba dibawa di dalam mimpi tuh bener-bener nyata sama dia, tapi wajah dia yang menemenin gue kemana-mana gitu. Jadi guys, sampai di sini dulu di video aku kali ini di acara Bunian Story. Nah, saksikan aku di video berikutnya yang mengupas tuntas misteri-misteri yang ada di sekitar aku dan bahkan di sekitar di mana aja deh di dunia, bahkan di dunia, ntar kita ungkap Kupas tuntas di episode berikutnya. Oke, Assalamualaikum, bye-bye.